Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sesungguhnya segala pujian hanyalah milik Allah semata. Kita memujinya, memohon pertolongan dan meminta ampun kepadanya. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW, para keluarganya, para sahabatnya, dan segenap umatnya yang senantiasa istiqomah di jalan yang benar hingga hari akhir kelak. Kaifa halukum la'allakum bi khairin. Pada pertemuan yang kedua ini kita bahas trigonometri dengan pokok bahasan perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Sebelum kami menyampaikan materi pokok, maka terlebih dahulu kami kembali mengingatkan pesan atau nasihat yang sudah kami sampaikan pada semester ganjil, yaitu tentang kebersihan. Kebersihan salah satu hal atau faktor yang mendukung semangat kita dalam belajar. Apabila diri kita bersih, pakaian kita gunakan bersih, kemudian tempat kita belajar bersih, maka kita akan lebih semangat di dalam belajar. Beda halnya kalau kita belum mandi, pakaian yang kita gunakan kotor, kemudian tempat kita belajar masih kotor, maka kita kurang semangat dalam belajar. Sehingga Rasulullah SAW bersabda, At-tuhuru syatrul iman. Kebersihan bagian dari iman. Hadis riwayat Muslim nomor 223 dari Ibnu Malik Al-Asy'ari. Jadi sekali lagi, kami ingatkan pada diri kami pribadi dan kepada anak-anak semua, sebelum kita belajar, sebelum kalian belajar, meskipun melalui jarak jauh, video singkat, maka terlebih dahulu kalian harus mandi dulu, kemudian menggunakan pakaian yang bersih, dan tempat belajar yang bersih. Semoga dengan ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita topik kemudahan dalam menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Tujuan pembelajaran pada pertemuan yang kedua ini adalah tentunya setelah anak semua mendengarkan video pembelajaran singkat ini atau setelah membaca buku, maka anak-anak semua sangat diharapkan bisa menentukan perbandingan trigonometri segitiga siku-siku. Yang kita bahas adalah materi pokok adalah perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Coba anak-anak semua perhatikan segitiga ABC dengan siku-siku adalah DB. Pada segitiga ABC dengan siku-siku DB, maka ada 3 sisi. Yang pertama adalah sisi samping, kemudian sisi depan, kemudian miring. Kemudian perlu perhatikan bahwasanya sisi yang tidak pernah berubah namanya adalah sisi miring, yaitu sisi di depan sudut siku-siku. Jadi sisi depan sudut siku-siku adalah namanya semiring. Kemudian adapun sisi samping depan itu tergantung titik sudut yang kita tanyakan. Misalkan di sini adalah kita ambil contoh sudut A atau theta. Maka di depan theta itu namanya sisi depan. Kemudian yang ini berarti samping. Kalau kita tanyakan sudut C, maka di depan C sisi depan, maka ini sisi samping. Jadi sekali lagi, penamaan sisi depan, sisi samping tergantung dari titik sudut yang kita cari. Adapun sisi yang tidak pernah berubah adalah sisi miring. Itu selalu di depan sudut siku-siku.
Kemudian, apa saja perbandingan trigonometri pada segitiga siku? Kita lihat. Yang pertama adalah sinus, kemudian kosinus, yang ketiga tangen, yang keempat kosekan, yang kelima adalah sekan, yang keenam adalah kotangen. Jadi, ini ada 6 perbandingan trigonometri hanya pada segitiga siku-siku. Kemudian kita lihat bagaimana konsep perbandingan pada sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, kotangen. Kita lihat. Ya. Misalkan sin A atau sin theta, ingat, apabila ada lambang theta, beta, gamma, itu menunjukkan adalah nama dari sudut, menunjukkan suatu sudut. Sinus A atau sin A sama dengan sin theta adalah perbandingan sisi depan sudut dengan sisi miring. Jadi, sisi depan sudut dibagi sisi miring. Itu konsep dari sin. Kemudian, sisi depan sudut pada segitiga ini adalah maka BC, sisi BC. Sisi miringnya adalah AC. Berarti, perbandingannya adalah sin A atau sin theta sama dengan sisi BC dibagi dengan sisi AC. Kemudian, kalau mudah mengingatnya adalah sin itu sama dengan demi. Itu depan miring. Jadi sekali lagi, sin A perbandingan dari sisi depan sudut dengan sisi miring. Bisa disingkat dengan demi depan miring. Inilah konsep dari sinus. Kemudian konsep dari kosinus. Kosinus, cos A atau cos theta adalah perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Sisi sampingnya adalah sisi AB, kemudian sisi miringnya adalah sisi AC. Jadi samping miring. Sehingga cos A bisa kita singkat dengan sami, samping miring. Jadi perbandingan dari cos adalah sami, sisi samping dengan sisi miring. Berikutnya tangen. Masih tan A, tangen theta, itu perbandingan sisi depan sudut dengan sisi samping. Berarti sisi depan sudut adalah sisi BC, kemudian samping adalah sisi AB. Tan A atau tan bisa disingkat dengan desa, depan samping. Jadi sekali lagi, kalau sinus itu demi, depan miring, cos sami, samping miring, kemudian tan desa, samping depan. Ingat, ini hanya berlaku pada segitiga siku-siku. Berikutnya kita lihat perbandingan dari kosekan dengan segitiga yang sama. Apa kosekan? Kosekan A atau kosekan theta sama dengan perbandingan sisi miring dengan sisi depan sudut. Sisi miringnya adalah sisi AC, kemudian depan sudut adalah DC. Kosekan bisa kita singkat dengan misa. Bisa dengan mide, miring depan. Tadi kalau depan miring adalah sin, kalau kosekan miring depan. Berarti kosekan sama dengan kebalikan dari si sinus. Jadi kalau kosekan ingat adalah kebalikan dari si sinus. Kalau sin adalah depan miring, kalau kosekan itu miring di depan. Berikutnya adalah sekan. Sekan A atau sekan theta sama dengan perbandingan dari sisi miring dengan sisi samping. Sisi miringnya adalah sama dengan sisi AC, sisi samping sama dengan sisi AB. Miring, samping. Tadi kita bahas setelah sin adalah kosinus, yaitu samping miring. Berarti sekan itu sama dengan kebalikan dari cos, yaitu sekan sama dengan perbandingan sisi miring dengan sisi samping, sehingga bisa kita singkat sekan sama dengan misa, miring samping.
Berikutnya adalah kotangan. Kotangan A atau kotangan theta itu sama dengan perbandingan sisi samping dengan sisi depan sudut. Sisi samping sama dengan sisi AB, kemudian sisi depan sudut sama sisi dengan BC. Jadi, kalau kita lihat tadi tan adalah depan samping, kalau kotangan samping depan. Jadi, kotangan adalah kebalikan dari tan. Untuk memudahkan adalah kotangan itu sama dengan sade, samping depan. Jadi sekali lagi, inilah ada 6 perbandingan trigonometri pada segitiga siku. Tadi adalah sinus itu sama dengan adalah demi itu sisi depan dibagi sisi miring. Kemudian ada lagi namanya kosinus itu adalah sami samping miring. Kemudian ada namanya tan itu sama dengan desa sisi depan dibagi samping. Kemudian yang keempat kosekan itu kebalikan dari sinus itu adalah mide itu miring depan. Kemudian yang kelima ada sekan itu kebalikan dari kosinus yaitu adalah sekan sama dengan misa itu sisi miring dibagi sisi samping. Dan yang adalah kotangan kebalikan dari tan yaitu adalah sade sisi depan sisi samping dibagi dengan sisi depan sudut. Jadi inilah konsep dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Kemudian kita lihat bagaimana contoh soal atau penerapan dari perbandingan trigonometri. Ini kita belum ke penerapan dalam kehidupan sehari. Yuk berlatih soal. Dari gambar di samping, tentukanlah perbandingan dari. Nah, ini gambarnya. Perbandingan dari pertama sin alfa, kemudian sin gamma, kemudian cos alfa, yang keempat tan gamma, yang kelima kosekan alfa, yang keenam sekan alfa. Jadi sekali lagi, ini ada segitiga ABC siku-siku di B. Ini ada alfa, ada gamma. Kalau sudut alfa, maka sisi depan alfa, depan sudut alfa adalah ini sisi depannya. Ini yang AB adalah sisi samping. Kalau sudut gamma C, maka depan sudut gamma adalah sisi depan sudut itu AB, sampingnya adalah BC. Kemudian ada tambahan sedikit sebagai tambahan apa yang sudah kalian pelajari di SMP maupun SD. Penamaan sisi itu menggunakan huruf kecil dari titik sudut di depannya. Sudut A, maka di depan sudut A adalah sisi A kecil. Ini A kecil. Kemudian ini B kecil di depan sudut B. Kemudian C kecil, sisi C di depan sudut C. Jadi penamaan sisi menggunakan huruf kecil dari titik sudut di depan sisi tersebut. Kita lihat perbandingan dari pertama sin alfa. Sin alfa, perhatikan sudutnya adalah sin alfa, maka tadi sin konsepnya adalah depan miring. Di depan sudut alfa adalah sisi ini BC. Sisi miringnya adalah AC. Sin alfa sama dengan demi. Itu perbandingan sisi depan sudut dengan sisi miring. Sehingga sisi depan sudut adalah BC, sampingnya adalah AC. Berarti sin alfa sama dengan sisi BC bagi sisi AC. BC sama dengan huruf A kecil. Kemudian AC sama dengan B kecil. Sehingga sin alfa sama dengan A dibagi dengan B. Inilah penyelesaian dari sin alfa. Berikutnya yang kedua adalah sin gamma. Perhatikan sudutnya sin gamma. Maka di depan sudut gamma adalah namanya sisi depan sudut. Maka di sini adalah
sisi samping. Adapun sisi miring tidak pernah berubah. Sin konsep sin adalah sama, demi depan miring. Tetapi ingat, sudutnya beda. Yang nomor satu adalah alfa, yang kedua gamma. Maka sin gamma adalah sisi depan sudut gamma dibagi samping. Sisi depan sudut gamma adalah sisi AB. Kemudian sisi miringnya adalah sisi AC. Sehingga sin gamma sama dengan sisi AB dibagi sisi AC atau sama dengan C kecil dibagi dengan B kecil. Inilah penyelesaian dari sin gamma. Berikutnya cos alfa. Maka perhatikan sudut cos alfa. Apa cos? Itu sami, samping miring. Maka cos alfa, maka samping adalah sisi AB, miringnya sisi AC. Sehingga cos alfa sama dengan sisi perbandingan dari sisi AB dibagi dengan sisi AC. Sisi AB sama dengan C kecil, sisi AC sama dengan B kecil. Sehingga cos alfa sama dengan C per B. Berikutnya yang keempat adalah tan gamma. Tan itu sama dengan desa. Ingat tetapi perhatikan gamma, sudut C. Desa, depan sudut gamma adalah sisi AB atau C kecil, maka sisi sampingnya adalah BC atau A kecil. Sehingga tan gamma sama dengan sisi AB dibagi dengan sisi BC. Sisi AB sama dengan C kecil, kemudian sisi BC sama dengan A kecil. Sehingga tan gamma sama dengan C per A. Berikutnya yang kelima, kosekan alfa. Kosekan alfa, maka lihat lagi pada alfa. Apa kosekan? Itu kebalikan dari sinus. Itu adalah mide, yaitu sisi miring dibanding dengan sisi depan sudut. Berarti kosekan alfa sama dengan sisi miringnya sisi AC dibagi dengan sisi depan sudut sisi BC, yaitu AC per BC. Ingat, AC sama dengan B kecil, kemudian BC sama dengan A kecil. Sehingga kosekan alfa sama dengan B per A. Kemudian yang keenam, sekan alfa. Sekan alfa sama dengan misa, miring samping, kebalikan dari kosinus. Lihat, sudutnya lah alfa. Sekan alfa, sisi miring dibanding dengan sisi samping. Berarti sekan alfa sama dengan sisi AC dibanding dengan sisi AB. Sisi AC sama dengan B, sisi AB sama dengan C kecil. Sehingga sekan alfa sama dengan B per C. Kemudian yang terakhir, kotangan alfa. Kotangan sade itu kebalikan dari tan, yaitu desa. Kotangan sama dengan perbandingan sisi samping dibanding dengan sisi depan sudut. Lihat, perhatikan sudut alfa. Berarti sisi sampingnya adalah sisi AB atau C kecil. Sisi depan sudutnya adalah sisi BC atau A kecil. Sehingga kotangan alfa sama dengan sisi AB dibanding sisi BC atau sama dengan sisi C kecil dibagi dengan A kecil. Inilah penyelesaian dari sinus alfa, sinus gamma, cos alfa, tan gamma, kosekan alfa, sekan alfa, dan kotangan alfa. Semoga dengan contoh ini anak-anak semua lebih paham, mengerti tentang konsep dari perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya buat anakku semua. Barakallahu fikum. Sebelum kami akhiri, maka seperti biasa kami berikan penugasan kepada anak semua. Tugasnya dikerjakan di buku catatan kalian. Setelah materi pokok anak-anakku semua tulis, maka tugasnya dikerjakan di buku tulis
Kemudian seperti biasa, setelah jadi, maka dikumpulkan lalu WA. Tugasnya adalah, dari gambar di bawah ini, tentukanlah nilai perbandingan trigonometri pada segitiga ABC dengan siku-siku alat B, yang mana panjang sisi AB 3 cm, panjang sisi BC 4 cm, dan panjang sisi AC 5 cm. Yang dikerjakan adalah perbandingan dari cos alfa, kemudian tan alfa, cosecant alfa, secant alfa, kotangan alfa. Bagaimana cara mengerjakannya? Nah, sebagai contoh, misalkan kita ambil sin alfa. Sin alfa adalah demi, depan miring. Depan alfa adalah BC, miringnya adalah AC. Sehingga perbandingan dari sin alfa sama dengan 4:5. Jadi, inilah cara anak semua untuk menjawab soal ini. Jadi, sangat-sangat simpel. Cukup anakku semua menuliskan perbandingannya. Misalkan sin alfa sama dengan demi, yaitu 4:5. Inilah tugas anak semua. Intinya, jangan suka menunda-nunda pekerjaan. Ada waktu, segera dilaksanakan. Demikian, semoga apa yang kami sampaikan ada manfaatnya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.